Shalom Dewasa Muda CK7. Shalom. Saya percaya kita semua hari ini dipenuhi oleh sukacita dan semangat dari Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama teman-teman yang ada di rumah, saya mau ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat satu hari lagi Tuhan, kesempatan untuk setiap kami Tuhan untuk boleh datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau menaikkan pujian yang terbaik Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ini setiap hati yang siap untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama yang percaya katakan Amin. Mari teman-teman yang di rumah-rumah sama-sama saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan Yesus yang hidup hari ini, amin. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Angkat tanganmu. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sorangan haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan. Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Mari dengan imanmu katakan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari melompat lagi Tuhan. Come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sorangan. Kami serukan namamu karena hanya Engkau Allah yang dahsyat di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama buat terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Mari yang katakanmu katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan.
Sebab selamanya kami adalah milik Engkau ya Bapa. Selamanya lah kami milik-Mu Bapa. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Dalam pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau mengatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Jesus, karena pengorbanan-Mu Bapa. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Selamanya Tuhan. Oh, sing your praises. Oh Jesus. Selamanya kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. I am yours and now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your word. Sekali lagi katakan, I am yours God. I am yours and now forever. In your grace I surrender. You are mine.
your wonder. I am yours, and now forever. In your grace, I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your. I am yours. I
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap semuanya kita dalam kondisi yang baik, khususnya buat teman-teman dewasa muda yang hadir bersama mengikuti ibadah hari ini. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih buat para pemimpin dari Ibadah 2PM yang memberikan kesempatan khususnya buat Pastor Eradi, sahabat, teman, pemimpin, mentor, seseorang yang sangat baik yang sudah saya kenal hampir 5 tahun ini. Juga buat pemimpin lain, buat Korendi, Koaksa, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya banyak diberkati lewat mengikuti ibadah ataupun sharing firman Tuhan disampaikan pada ibadah-ibadah lainnya. Baik dalam sharing-sharing yang disampaikan oleh Korendi dan Koaksa. Sekali lagi, saya bawa kabar baik dari 316. Saya bersyukur untuk semuanya dan kami percaya bahwa sebagai satu tubuh Kristus, bersama kita akan memenangkan jiwa. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kumpulkan setiap kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan pada hari ini mendatangkan berkat dalam hidup kami, bukan mendatangkan kutuk. Tuhan siapkan hati setiap kami boleh menyambut firman Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan berbicara kepada setiap kami boleh apa yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, Roh Kudus terus beracara dan jamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Beberapa minggu sebelum ini Pastor Rene ada WhatsApp saya. Dia tanya, Juan bisa nggak sharing? Tentunya saya I always welcome the opportunity. Saya selalu senang, bangga juga melayani Tuhan. Dan saya tanya topiknya apa? Begitu dikasih pilihannya, saya bilang ini topik kelas berat punya. Saya tanya kok Eradi ini topik yang berat banget gitu loh ya. Lalu setelah beberapa negosiasi dan diskusi ya akhirnya sampailah pada topik firman Tuhan pada hari ini. Dan tema sharing firman Tuhan pada hari ini diberi judul Facing Anxiety, ya, atau dalam bahasa Indonesia menghadapi kekhawatiran dan ketakutan. Saya rasa ketakutan, kekhawatiran banyak orang bilang hal yang lumrah atau wajar dilakukan. Banyak juga yang bilang ya itu kita hidup manusia pasti penuh dengan ketakutan atau kekhawatiran. Tapi saya coba pikir-pikir, saya rasa saya gunakan kata adalah alamiah. Saya rasa sesuatu yang alamiah kalau kita manusia ada rasa ketakutan atau kekhawatiran. Dan saya coba pelajari atau saya coba baca sebetulnya kenapa sih orang itu khawatir, kenapa orang itu takut. Dan ada banyak penjelasan tapi buat saya yang Tuhan sampaikan kenapa kita banyak sekali jadi takut karena kita dealing with uncertainty. Ya, karena ada ketidakpastian dalam hidup ini membuat kita khawatir, membuat kita takut. Karena kita bicara masa depan banyak hal dunia yang tidak pasti. Ya, siapa sangka 2020 yang baru kita lewati terjadi begitu. Nggak ada ahli yang prediksi atau siapapun bisa memprediksi sesuatu itu bisa terjadi. Dan itulah ketidakpastian dalam hidup ini. Justru karena ketidakpastian dalam hidup ini membuat kita seringkali banyak ketakutan atau kekhawatiran. Tapi kabar baik buat kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang pasti. Dia adalah Allah yang ya dan amin. Dan saya berdoa dalam 30 menit ke depan kita sama-sama diberkati, kita sama-sama diperlengkapi untuk bagaimana kita bisa menghadapi kekhawatiran. Ketika saya sampaikan ini juga saya sebetulnya juga berbicara untuk diri saya sendiri. Ya, saya juga manusia yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Tapi saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita sama-sama dikuatkan. Ya, beberapa minggu sebelum ini saya yakin Pastor Eradi juga menyampaikan bagaimana kita dealing with insecurity. Ya, dan saya coba pelajari atau saya baca atau kalau kita nonton lah satu film di akhir 2019 itu film yang lucu saya suka, Imperfect. Kalau saudara juga nonton ada satu kalimat yang kita coba rubah insecure menjadi bersyukur ya. Ketika saya nonton itu dan saya wow, sebuah kalimat yang bagus. Karena dengan teknologi saat ini kita tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan insecurity. Ya, kita lihat sekeliling informasi begitu banyak. Kalau saya buka YouTube atau saya buka sosial media, saya lihat ada orang usia 20 jadi miliarder saya apa dan membuat kita menjadi insecure. Karena kita melihat orang di sekeliling kita dan kita bandingkan dengan keadaan kita. Tapi hari ini dan saya yakin bahwa di teaching series di selama bulan Maret ini kita akan coba belajar untuk get away from insecurity. Tapi ketika kita fokus dengan diri kita sendiri dan kita melihat semua karya yang Tuhan lakukan dalam hidup ini membuat kita menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, di waktu luang ini, sepanjang waktu luang kita banyak beraktivitas di rumah, kegiatan terbatas dengan peraturan kebijakan pemerintah. Saya coba banyak baca artikel, banyak belajar buku, apapun itu saya juga coba untuk memperlengkapi diri. Khususnya ketika saya mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini. Ada sebuah kalimat yang memberkati saya. Di situ dikatakan bahwa no one can destroy iron,
but its own rust can. Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa nggak ada satupun yang bisa menghancurkan besi, iron. Tapi justru hal yang sederhana, karatnya sendiri itu yang menghancurkan. Kita tahu besi itu sesuatu barang yang sangat keras, yang bisa lebur kalau dipanasi pada suhu tertentu dan banyak digunakan untuk aktivitas atau kegiatan berat. Saya ambil contoh, kalau kita punya kapal pesiar yang besar, jangkarnya itu terbuat dari besi. Bayangkan besi yang relatif kecil jika dibandingkan dengan ukuran kapal, digunakan untuk menahan pergerakan kapal. Justru besi yang kuat itu hancurnya hanya karena karatnya doang. Hal-hal lain, cuaca buruk apapun itu tidak membuat besi itu hancur. Tapi karatnya itu membuat besi itu hancur. Dan dikatakan sama dengan manusia. Manusia pribadi yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tanpa kita sadari yang membuat kita hancur, yang membuat kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya hanya karena pikiran kita. Khususnya pikiran kita yang dikuasai oleh banyak ketakutan dan kekhawatiran. Statistik mengatakan bahwa ada banyak beberapa literasi yang mengatakan, tapi secara umum di bawah 20% hal yang kita pikirkan di pikiran kita yang menjadi kenyataan. Banyak kita ketakutan akan item A, B, C, D, dan lain seterusnya dengan list yang begitu panjang. Tapi dari list yang begitu panjang, statistik mengatakan hanya relatif kecil, di bawah 20% yang akan jadi kenyataan. Coba saya tanya saudara semua yang mengikuti ibadah hari ini, ingat gak sih 1 tahun yang lalu kita ketakutannya apa, kita pikirin apa? Beberapa item ya kita bisa ingat, tapi jika dibandingkan dengan list yang begitu panjang pada tahun lalu, kalau kita recall saat ini, mungkin kita udah lupa. Dan itu menunjukkan bahwa kadangkala apa yang kita pikirkan belum tentu menjadi kenyataan, bahkan hal itulah yang menghancurkan diri kita sendiri. Ya, begitu banyak ayat populer kalau kita bicara mengenai kekhawatiran. Matius 6 ayat 34 berkata bahwa kesusahan 1 hari cukup untuk 1 hari. Matius 6 ayat 26 berkata bahwa jangan khawatir, burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita, anaknya, kita umatnya, kita pewaris kerajaan Allah. Lalu juga Filipi 4 ayat 6 mengingatkan kita bahwa nyatakan seluruh kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan saya rasa kalau kita bicara dealing with anxiety, 3 ayat ini sudah cukup menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Saat kita berjalan, kita punya Tuhan Allah yang pasti yang sanggup memelihara kita. Lalu saya coba pikir, terus saya sharing apa Tuhan? Kalau saya baca ayat ini udah jelas kekhawatiran ayat yang umum yang banyak kita baca. Tapi Tuhan bawa ingatkan 3 hal yang prinsip yang sederhana, yang praktikal, yang justru saya dapati justru di tengah masa-masa kesulitan ini, Tuhan ingatkan saya dan saya percaya hal ini akan sama-sama kita pelajari dan menjadi berkat bagi kita semua. 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai peringatan atas pemeliharaan Tuhan, sebagai reminder bagi kita. Kalau kita bisa lakukan ini setidaknya akan mengurangi atau mengeliminasi begitu banyak ketakutan dalam hidup ini. Yang pertama adalah menikmati, yang kedua adalah mencukupkan, dan yang ketiga beristirahat. Dan saya diberkati juga ketika saya baca ini, justru saya disegarkan, saya diingatkan kembali akan 3 hal ini. Dan saya yakin percaya lewat 3 hal ini kita semua sama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Yaitu menikmati, mencukupkan, dan beristirahat. Nah yang pertama, menikmati. Bapak Ibu Saudara, kita tumbuh menjadi pribadi yang dengan paradigma bahwa kalau kita memiliki banyak hal di dunia ini, rasanya kita nggak akan khawatir. Kita selalu khawatir cenderung karena kita nggak memiliki, kita takut akan terjadi sesuatu di masa depan. Ya, kita lihat teman kita memiliki ini, kita nggak punya, kita mulai khawatir. Ya, tapi ternyata Alkitab dengan jelas berkata bahwa yang Tuhan mau adalah bukan kita memiliki, tetapi kita menikmati. Yang Alkitab ajarkan bahwa menikmati itu lebih daripada sekedar memiliki. Pengkhotbah 5 ayat 18 berkata bahwa setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Pengkhotbah katakan bahwa karunia Allah bukan sekedar memiliki kekayaan, tapi kita bisa menikmatinya. Pengkhotbah 6 ayat 2 bahwa orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Sesuatu yang pahit saudara, kalau kita memiliki banyak hal, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Banyak orang hanya bisa mencari dan memiliki.
tetapi tidak bisa untuk menikmati. Berbahagialah kita jika kita bisa menikmati semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak memiliki banyak hal. Atau mungkin kita diberkati oleh Tuhan dengan memiliki banyak hal. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menikmati dan menghargai pemberian yang Tuhan berikan dalam hidup ini? Menikmati pemberian Tuhan merubah paradigma kita dalam menghadapi kekhawatiran. Sekarang saya ngerti Bapak Ibu Saudara. Saya khawatir bukan saya karena tidak memiliki sesuatu. Justru harusnya kita khawatir. Kita tidak bisa lagi menikmati pemberian Tuhan dalam hidup ini. Apakah artinya kalau kita nggak memiliki sesuatu yang buruk akan terjadi? Jawabannya tentu saja bisa ya, bisa tidak. Tapi lebih daripada yang Alkitab mengajarkan. Bukan sekedar memiliki. Yang Tuhan ingatkan adalah belajar untuk menikmati. Memiliki sudah sesuatu pasti yang bisa kita dapatkan. Alkitab banyak sekali Alkitab katakan bahwa kalau kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, kita kerja keras, kita rajin, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, berkat Tuhan pasti tersedia. Tapi pertanyaannya pada hari ini untuk kita semua, bisa nggak kita menikmati apa yang Tuhan berikan? Karena ketika kita belajar untuk menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini, itu merubah paradigma kita tentang kekhawatiran. Bapak Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan hari ini saya belajar atau kita sama-sama belajar untuk bukan hanya sekedar meminta Tuhan untuk memberikan apa yang ingin kita miliki. Tapi mari sama-sama kita belajar untuk menikmati pemberian Tuhan. Amin. Dan yang kedua, ya 3 hal prinsip yang bisa mengurangi kepenatan kita dalam hidup. Yaitu belajar untuk menikmati. Dan yang kedua, mencukupkan. Saya scrolling down di Instagram saya, ada satu artikel menarik buat saya. Dikatakan bahwa Jeff Bezos atau orang terkaya di dunia, dia urutannya bergeser nomor 1, nomor 2, tapi buat saya orang kaya pokoknya lah. Nah, Jeff Bezos memiliki kekayaan 108 miliar US dollar pada Januari 2020. Kalau hitung 108 miliar dikali kurs 14.000 rupiah, iPad saya udah gak keluar angkanya, udah nolnya terlalu banyak ya. Dan kekayaannya meningkat menjadi 193 miliar pada bulan Agustus 2020. Justru di tengah pandemi, di saat orang susah hidupnya, kekayaan dia meningkat. Lalu saya pikir, lalu saya lihat yang lain juga sama. Ada Elon Musk, ada yang punya Alibaba, semuanya kekayaannya meningkat. Tapi Tuhan pikir, apakah itu segalanya? Apakah ketika kita punya banyak dalam hidup ini, membuat kita tidak khawatir dalam hidup ini? Melanjuti poin sebelumnya again, Tuhan ingatkan bahwa memiliki bukan berarti kita menikmati. Dan leads us to point nomor 2 adalah, yang terpenting adalah bukan seberapa kekayaan kita atau berapa yang kita miliki. Yang terpenting bukan hanya kita menikmati, tapi kita belajar untuk mengerti kata cukup. Bapak Ibu Saudara, Jeff Bezos mau sekarang pensiun juga hartanya nggak akan habis. Tapi kenapa dia yang udah begitu kaya tetap bekerja, tetap berinovasi? Kadang-kadang masalahnya itu bukan berapa yang kita miliki. Tapi mengerti nggak kita akan kata cukup dalam hidup ini? Banyak orang jatuh karena dia mencobai dirinya sendiri. Dengan keterbatasan yang ada, banyak orang coba membeli sesuatu yang tidak dengan kebutuhannya. Sehingga akhirnya kita tahu banyak yang terlilit hutang dan lain sebagainya. Dan justru ternyata akar dari segala sesuatu adalah karena kita seringkali tidak mengerti kata cukup dalam hidup ini. Dulu mungkin di awal kita bilang, punya mobil udah cukup. Tuhan kasih mobil lalu kita bilang mobil gak cukup. Dulu kita pikir ada kerjaan gaji sekian juta cukup. Begitu dikasih kita lupa kayaknya gak cukup Tuhan segitu. Dan saya suka sekali dalam Filipi 4 ayat 11. Paulus bilang begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Paulus ngomong ini bukan karena dia kekurangan. Karena Paulus sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus gunakan kata, aku belajar. Ternyata mencukupkan diri adalah sesuatu yang perlu kita pelajari bersama. Saya ingat banget juga dulu, saya juga sama. Ketika saya pulang sekolah, saya kerja gaji sekian. Begitu dikasih promosi dikit, udah cukup Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Masuk gaji baru sekian bulan, kok kurang cukup Tuhan kayaknya ya. Hitung-hitung ada yang salah kayaknya nih. Dan ternyata kuncinya dalam hidup ini kenapa kita khawatir, kenapa kita banyak pikiran. Karena dalam hidup ini kita tidak belajar untuk mencukupkan diri. Ibrani 13 ayat 5-6.
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di awal ayat ini dikatakan sebelum kita yakin Tuhan adalah penolong, diingatkan bahwa belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Belajar mengerti kata cukup akan mengurangi kepenatan dalam hidup ini. Coba deh kita sama-sama, ini juga buat saya pribadi tentunya. Saya suka lihat, kayaknya kalau lihat di sosial media, lihat orang beli barang A, lihat orang beli barang B. Kayaknya pengen ya rasanya ya. Tapi Tuhan ingatkan justru di masa-masa seperti ini. Belajar untuk mengerti kata cukup. Saya ingat sekali 2 tahun, jalan 3 tahun ya sebelum saya menikah dengan istri. Saya cuma bilang, berapa kebutuhan kita tiap bulan, kalau kita tulis saya rasa kebutuhan itu nggak ada habisnya. Saya coba putra pertama saya lahir, lalu saya coba hitung-hitung. Saya coba cari, oh ini butuhnya sekian untuk biaya susu, apa kita hitung-hitung. Kok nggak ada habisnya, kayaknya udah beli susu nanti butuh mainan, butuh ini, butuh buat dia sekolah, butuh buat kuliah. Terus saya pikir-pikir kuliahnya masih 20 tahun kenapa pikirin sekarang ya? Ya memang harus dipikirkan juga, tapi kuncinya adalah belajar untuk mengerti kata cukup. Kalau enggak itu akan menjadi sebuah list yang saya yakin percaya nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Apa mau pikirin kesehatan, pendidikan pasti ada aja. Tapi Tuhan ingatkan, belajar untuk mengerti kata cukup. Bahkan Paulus berkata, belajar, harus itu sesuatu yang dipelajari. Dan saya juga masih belajar untuk mengerti kata cukup. Karena cukup relatif seringkali ya. Punya mobil cukup, tapi buat orang mobil satu gak cukup. Alasannya banyak, ganjil, genap, jalan ini, ya selalu yang begitulah. Kuncinya adalah belajar mengerti kata cukup. Belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau saat ini kita punya cuman segini, ya belajar untuk mencukupkan. Ya. Tapi kita yakin percaya kita beriman. Mungkin saat ini kita punya segini. Tapi ketika kita belajar untuk mencukupkan diri, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dan kita yakin Tuhan adalah penolong kita dan kita tidak perlu takut. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati ya. Yang pertama belajar untuk menikmati. Yang kedua belajar untuk mengerti kata cukup. Dan yang ketiga. Kayaknya dulu kita pikir masa sih menikmati mesti belajar. Mencukupkan mesti belajar. Yang ketiga belajar untuk beristirahat. Saya tumbuh dari keluarga dengan latar belakang backgroundnya budaya timur. Ya, dari dulu ditekankan orang tua saya untuk kerja keras. Ya. Mau kaya ya harus kerja. Ya punya pintar, punya koneksi, punya segalanya itu fasilitas. Tapi di atas segalanya harus punya mau mental kerja keras. Dan itu sesuatu yang saya pegang. Saya kerja keras. Tapi di tengah masa ini Tuhan ingatkan bahwa ada kalanya kita perlu untuk beristirahat. Tapi mindset kita berpikir kan nggak boleh kita istirahat. Nggak kerja. Istirahat itu mah artinya orang yang capek, orang yang apa nggak boleh kita mesti kerja, nggak boleh istirahat. Itu mungkin nilai yang kita tanamkan. Tapi ternyata Tuhan Yesus melalui pribadi dia sendiri. Tuhan mengajarkan kita ada kalanya kita perlu untuk beristirahat. Tuhan merancang hidup kita dengan melibatkan periode untuk beristirahat. Kita tidak diciptakan untuk terus-menerus bergerak. Bahkan Yesus sendiri, dia juga mengajarkan untuk beristirahat. Keluaran 20 ayat ke-9 sampai dengan 11. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia, Tuhan, berhenti. Atau dalam bahasa Inggris, rest pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Yesus sendiri pun mengajarkan 6 hari Yesus bekerja. Di hari ke-7 Yesus pun beristirahat. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus istirahat karena dia kecapean? Karena dia nggak ngerti apa yang mesti dilakukan? Ternyata Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa
God's rest is rooted in the idea of what has been done is good and worthy of enjoyment. His rest is not a rest of exhaustion, but the rest of satisfaction. Dasar Yesus beristirahat adalah semua yang ia kerjakan adalah baik dan layak untuk dinikmati. Istirahat yang Yesus lakukan bukanlah karena ia kelelahan, tetapi istirahat karena kepuasan. Tuhan ingatkan, yuk hari ini kita ambil waktu untuk beristirahat. Istirahat yang Alkitab ajarkan bukan karena kita capek, kita menyerah, no. Istirahat yang Alkitab ajarkan karena kita melihat semua yang Yesus kerjakan adalah baik dan layak untuk dinikmati. Istirahat bukan karena kita kelelahan, tapi karena istirahat karena kita puas, kita menikmati semua pemberian Tuhan. Hari-hari ini banyak alasan membuat kita untuk gak istirahat, melakukan banyak hal dengan segala macam ketidakpastian yang ada. Tapi justru Tuhan ingatkan, kita belajar untuk beristirahat. Istirahat mengingatkan kita bahwa semua yang Tuhan kerjakan adalah baik dan layak untuk dinikmati. Mari kita ambil waktu sejenak, dan ini juga buat saya pribadi. Mari kita sama-sama ambil waktu sejenak untuk beristirahat. Karena kita melihat semua yang Yesus kerjakan adalah baik dan layak untuk dinikmati. Kalau kita lakukan 3 prinsip sederhana ini, kita belajar untuk menikmati, mencukupkan, dan beristirahat. Saya yakin dan percaya setidak-tidaknya akan banyak mengurangi kepenatan, kekhawatiran dalam kehidupan ini. Ketika kita bisa menikmati, ketika kita bisa mencukupkan diri, dan ketika kita bisa beristirahat untuk menikmati hasil karya Tuhan, saya yakin percaya akan mengurangi kekhawatiran, kepenatan akan kehidupan ini. Saudara diberkati oleh firman Tuhan ya. Saya pun juga sangat diberkati dan percaya kalau kita melakukan 3 prinsip sederhana ini, saya yakin kita akan bisa menikmati sepanjang tahun ini. Karena kita yakin percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar. Saya akan tutup sharing firman Tuhan hari ini. Waktu saya sekitar 10 menit terakhir. Saya tutup. Alkitab, kitab Ulangan. Ya, di kitab Ulangan atau di Perjanjian Lama itu menceritakan banyak cerita tentang perjalanan bangsa Israel bebas dari perbudakan di Mesir. Di situ banyak ceritanya, beberapa kitab khususnya di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu menceritakan perjalanan bangsa Israel. Sampai dengan masuk tanah perjanjian, sampai dengan setelah itu bagaimana setelah mereka masuk tanah perjanjian dan banyak kisahnya. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan masuk dalam perjalanan itu, buat mereka mungkin mereka pikir ini sesuatu yang baru, ini menarik. Mereka senang, mereka menantikan janji Tuhan, mereka tidak lagi diperbudak, mereka akan masuk tanah perjanjian. Alkitab dengan jelas berkata bahwa berlimpah susu dan madunya. Tapi kita tahu apa yang terjadi di Alkitab, cerita bahwa ternyata hidup tidak semudah itu. Dan banyak di antara kita mungkin kita pegang janji Tuhan, kita tahu Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga. Tapi pada kenyataannya ketika kita berjalan dalam waktu kita meraih janji Tuhan, sesuatu bisa terjadi. Dan sesuatu yang besar terjadi adalah bahwa ketika umat atau Israel itu harus berputar selama 40 tahun di padang gurun. Mungkin sama dengan hidup ini, ketika sesuatu yang baru mungkin di awal tahun ini atau kita pikir ada sesuatu yang besar. Banyak hal yang terjadi tapi kenyataannya kita harus diproses dengan begitu luar biasa. Saya bacakan dalam kitab Ulangan. Dan saya akan tutup sharing firman Tuhan, dan saya yakin lewat kisah bangsa Israel ini justru kita sama-sama akan diperlengkapi dalam bagaimana kita menghadapi situasi dalam kehidupan ini. Ulangan 8 ayat kedua dan keempat berkata bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Alkitab bilang 40 tahun bangsa Israel, lalu di flashback Alkitab tanya, semua ini terjadi atas dasar kehendak Tuhan. Kita justru mau uji dalam periode itu apa yang kau pegang dalam hatimu. Pegang Tuhan atau enggak. Dan sama Bapak Ibu Saudara. Dalam masa-masa ini saya yakin percaya bahwa ini semua terjadi karena kehendak Tuhan untuk menguji kita apa yang kita pegang dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, sekarang apa sih yang bisa kita pegang? Semua yang kita pikir berharga, rasanya tidak ada harganya lagi di tahun 2020 atau bahkan sampai dengan awal tahun ini. Kita lihat situasi tidak kunjung membaik,
Tapi lihat ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Lalu Tuhan bilang dalam Alkitabnya, yes, bangsa Israel engkau lewati 40 tahun. Tapi lihat kan, 40 tahun itu pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Dan saya yakin percaya ketika kita melewati ini semua, kita tetap jadi pribadi yang lebih kuat. Ya, hal-hal boleh terjadi sepanjang periode ini, hal-hal yang buruk, tapi ingatlah akan kebaikan Tuhan. Ya, sama seperti bangsa Israel, ya mereka harus lewati 40 tahun. Tapi Ulangan ayat yang keempat berkata bahwa, tapi lewatkan semuanya. Pakaianmu gak robek kan, kakimu gak bengkak kan, lewatkan 40 tahun ini. Mari kita sama-sama pegang kebenaran firman Tuhan ini. Kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Kalau aja kita lupa siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita layani. Mari sama-sama kita ingatkan, kita ingat lagi siapa Tuhan yang kita sembah. Kalau aja kita lupa, saya ingatkan Dia adalah Tuhan yang mencari kita, yang tersesat dan terhilang. Kejadian 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusianya itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Mungkin sepanjang tahun 2020 kita banyak yang hilang, kita banyak yang tersesat, kita banyak lari jauh dari Tuhan, kita hilang harapan. Tapi mari kita ingat, Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia ini untuk mencari kita yang tersesat dan terhilang. Cerita anak domba yang hilang, cerita koin yang terhilang mengingatkan bahwa sudah menjadi pekerjaan Yesus untuk mencari kita yang terhilang. Bagian kita, saat kita ditemukan oleh Tuhan, mau gak kita kembali kepada Tuhan? Juga berlaku untuk saya, tahun 2020 juga tahun yang berat buat kita semua. Tapi Tuhan cari dan Tuhan panggil setiap kita. Mari masuk tahun 2021 ini kita kembali kepada Tuhan. Dan kalau aja kita lupa, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Saya yakin percaya tahun 2020 kita banyak masuk dalam medan perang. Kesehatan, keluarga, keuangan, finansial. Kita banyak perang demi perang kita hadapi. Mungkin sampai dengan hari ini kita masuk dalam perang itu. Tapi saya ingatkan buat kita semua bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. 1 Korintus 15 ayat ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan. Hari ini, ya 2020 banyak peperangan, tapi kita lewatkan tahun 2020. Ada kemenangan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita jangan terus patah semangat, kita terus ingat akan kebaikan Tuhan. Dan kalau aja kita lupa siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita layani, Dia adalah Tuhan yang memulihkan yang terhilang. Yoel 2 ayat 25, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Hari ini, apa yang kita hilang sepanjang tahun 2020 atau bahkan sampai dengan awal tahun ini? Tuhan sanggup memulihkan yang terhilang. Bahkan standar, ukuran kalau Tuhan kembalikan yang terhilang pasti berlebih. Ayub kehilangan banyak hal. Tuhan ganti 2 kali lipat. Ya, kisah janda yang dia kasih minyak roti untuk hamba Tuhan, untuk nabinya. Dia bilang, habis nih udah gak ada nih roti sama minyaknya nih. Tapi ketika itu habis, Tuhan ganti sampai terus berkelimpahan lebih, dan lebih. Saya yakin tahun 2020 bukan tahun yang mudah. Bahkan kita menatap 2021 penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Tapi biar ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dia adalah Tuhan yang akan mencari kita yang tersesat. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dan Dia sanggup memulihkan apa yang terhilang. Sepanjang tahun 2020, it speaks a lot for me. 2020 kami keluarga harus fighting against COVID-19. Ayah saya kena positif COVID-19. Beliau sempat masuk dalam masa kritis. Satu keluarga kena, kami hilang harapan, kami nggak tahu apa. Dan itu kami kena Maret 2020, berarti masih di awal periode. Di saat itu fasilitas kesehatan juga tidak sebanyak saat ini. Pengetahuan orang juga, paradigma orang dengan COVID juga tidak seperti sekarang. Tapi bukan berarti saya bilang artinya sekarang lebih baik dari sebelumnya. Bukan kapasitas saya untuk menilai itu. Tapi saya mau ingatkan banyak hal yang terjadi. Secara keuangan Tuhan proses keluarga kami dan banyak hal yang terjadi. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar untuk ingat akan kebaikan Tuhan. Kita sama-sama ingat lagi siapa Tuhan yang kita sembah. Dan boleh itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ulangan 8 ayat yang ke-6 dan 10. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang tunjukkannya dan takut akan Dia. Dan kau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya
kepadamu itu. Yang kedua, selain kita ingat kebaikan Tuhan, yang kedua, pegang perintah Tuhan. Walaupun sulit dan tidak mungkin, walaupun berat, tapi pegang perintah Tuhan. Susah Bapak Ibu Saudara. Ya, di tengah masa ini, kalau kita ikut perintah Tuhan, kita mesti kasih perpuluhan, kita mesti kasih buah sulung, dan banyak yang rasanya tidak mungkin dalam kondisi seperti ini kita pegang perintah Tuhan. Tapi kita belajar taat, kita pegang perintah Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, percayalah Tuhan akan buka jalan. Tanpa mengurangi rasa hormat atau tidak menunjukkan apapun itu, tengah masa sulit ini pun saya sama istri kami tetap sepakat, kami tetap memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Di tengah keterbatasan biaya kehidupan dan sebagainya, kami sepakat, kami tetap berikan apa yang menjadi bagian Tuhan, persembahan, buah sulung, perpuluhan kami lakukan. Dan hari ini tanpa mengurangi kemuliaan Tuhan, Tuhan cukupkan kebutuhan kami. Kami hidup tidak meminta-minta pertolongan orang, tapi Tuhan kirim banyak orang untuk tolong kami. Apakah kami minta-minta? Enggak. Tapi dengan cara yang ajaib, Tuhan buka banyak pintu lewat orang-orang baik. Ketika kami lahiran putra pertama kami, banyak orang kasih. Sampai kadang kalau kami balas, kami bilang apa? Terima kasih ya. Kalau kami doa sama istri tiap kali malam belum tidur, kita cuma doa, Tuhan terima kasih buat orang-orang baik yang Tuhan kirim. Mungkin kami gak bisa balas, kami bisa kasih ucapan terima kasih, kami bisa balas apa yang bisa kami berikan. Tapi biar Tuhan yang balas semua kebaikannya mereka. Hari ini walaupun sulit, pegang perintah Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan kirimkan pintu-pintu atau channel-channel yang bisa menguatkan dan memberkati kita. Not all storms came to disrupt your life, some come to clear your path. Kadang-kala badai kehidupan ini bukan untuk mengurangi fokus kehidupan ini. Tapi justru kala badai ini untuk melebarkan jalan kita. Supaya kita ngerti bahwa kita punya Tuhan yang besar. Poin terakhir, waktu saya 2 menit. Ini yang paling penting. Jangan melupakan Tuhan Allahmu. Ulangan 8 ayat yang ke-11, 17 dan 18. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tentunya tidak semua dalam pandemi ini artinya semuanya sedih, semuanya hancur. Enggak lah, di atas segala itu banyak karya-karya besar yang Tuhan lakukan. Tapi pesan hari ini, jangan lupakan Tuhan Allahmu. Ingat ya, Dia yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Alkitab berkata demikian. Hari ini baik buruk keadaan kita saat ini, di mana posisi kehidupan kita saat ini, Tuhan ingatkan jangan melupakan Tuhan Allahmu. Cerita Yesus menyembuhkan 10 orang kusta dalam Lukas 17 ayat ke-11 sampai dengan 19 memberikan gambaran 1 dari 10 orang 10% yang kembali mengucap syukur setelah menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita bagian dalam 10% itu atau kita bagian dalam 90%? Jangan lupakan Tuhan. Apapun terjadi sampai dengan hari ini, Tuhan baik dan Ia memang Allah yang baik. Dia Allah sang penyedia. Jangan ya, mari kita menjadi bagian dalam 10% yang kita mengucap syukur atas pemberian Allah dalam kehidupan ini. Untuk saya 1 menit terakhir, 2 hari yang lalu saya renungan firman Tuhan. Ada sebuah kalimat yang memberkati saya dan mari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Ia berkata kepada air. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Ia berkata kepada bumi. Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, Ia berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan baik. Ketika Anda mengeluarkan ikan dari air, maka ikan akan mati. Ketika Anda mencabut pohon dari tanah, maka pohon pun juga akan mati. Maka demikian juga halnya jika manusia dipisahkan dari Tuhan, maka kita akan mati. Kita diciptakan untuk hidup di dalam keberadaannya. Air tanpa ikan adalah air. Tetapi ikan tanpa air adalah kematian. Tanah tanpa pohon adalah tanah. Tetapi pohon tanpa tanah adalah kematian. Demikian juga Tuhan tanpa manusia. Dia tetap Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan adalah kematian. Jadi kalau saya balik, kalau kita lupakan Tuhan, Dia tetap Tuhan. Yang rugi kita. Mari sama-sama ini jadi kekuatan setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan kita
melupakan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara diberkati kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya biar ini menjadi perenungan, ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita tutup ibadah, kita akhiri kebenaran firman Tuhan hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk sebuah prinsip sederhana yang Tuhan ingatkan kepada setiap kami. Di mana Tuhan ingatkan kepada kami semua untuk belajar menikmati pemberian Tuhan. Banyak hal yang mungkin tidak kita miliki, tapi Tuhan ingatkan agar kita belajar untuk menikmati. Karena besar kecil yang Tuhan berikan layak untuk dinikmati. Tuhan juga ingatkan kami Tuhan untuk belajar mengerti kata cukup. Seringkali kami jatuh dalam kehidupan ini bukan karena apapun itu, bukan karena Tuhan yang tidak memberkati, tapi justru karena kami yang tidak mengerti kata cukup. Dan Tuhan ingatkan kami ada kalanya Tuhan kami beristirahat untuk menikmati semua pemberian Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepanjang tahun ini dalam tangan Tuhan. Tuhan ingatkan kami untuk selalu pegang pada kebaikan Tuhan. Tuhan juga ingatkan kami untuk terus juga pegang perintah-Mu walaupun kadang itu sulit dan tidak kami mengerti. Dan Tuhan ingatkan supaya kami jangan melupakan Tuhan apapun kondisi kami. Kami terima firman Tuhan biar menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami juga lepaskan berkat buat ibadah komunitas dewasa muda di tempat ini. Biar Tuhan yang berkati setiap pemimpin, setiap jemaat, volunteer, aktivis. Karena kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Biar Tuhan yang berkati para pemimpin, volunteer, aktivis, jemaat. Dengan berkat dan dengan cara-Mu yang ajaib sehingga tepat pada waktunya Tuhan. Semua akan dijadikan baik menurut kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya. Kami berkati para pemimpin rohani, bangsa negara Tuhan. Apapun terjadi saat-saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sama dan Engkau terus berdaulat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom komunitas dewasa muda. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti sangat terberkati oleh sharing yang dibawakan Pastor Juan. Nah, sharing yang dibawakan oleh Pastor Juan pada hari ini adalah tentang menghadapi kekhawatiran. Pastor Juan mengingatkan kita kembali tentang jangan kita khawatir, tapi melainkan kita harus bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan cara melakukan 3 hal. Menikmati, mencukupkan, dan beristirahat. So, jika saudara ingin terkoneksi dan membutuhkan sharing, mari kita sama-sama bergabung. Kita mau mengajak saudara untuk bergabung bersama kami untuk bisa mengenal satu sama lain dengan cara mengunjungi dan bisa chat DM melalui Instagram kami di 2pm_GBPRJ dan U-turn_GBIHCR. Berikutnya, jika saudara ingin berkontribusi di dalam memperluas kerajaan sorga, saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening yang akan ditampilkan di layar sebagai berikut. Sebelum kita mengakhiri ibadah online service pada hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan, karena Engkau telah menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau ingatkan kembali kami Tuhan, untuk kami selalu bersyukur Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan apa yang kami sudah miliki, kami dapatkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Pastor Juan Tuhan yang telah memberikan sharing firman pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau memberikan kesehatan Tuhan kepada Pastor Juan dan keluarganya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden dan segala jajaran yang ada Tuhan. Kiranya Engkau memberikan roh takut akan Engkau Tuhan, supaya mereka dapat bekerja lebih baik lagi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko dan Bapak Dr. Yanto Tuhan. Engkau selalu memberikan kesehatan, Engkau memberikan kepekaan lebih lagi Tuhan, perlindungan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan untuk wabah COVID Tuhan yang sedang melanda di negara kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau ikut campur tangan Tuhan dalam wabah COVID ini Tuhan. Engkau biar wabah COVID ini cepat berlalu Tuhan, dan program vaksin yang ada Engkau berikan berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hantarkan segala sesuatunya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, sekian ibadah online service pada hari ini. Nantikan ibadah online service pada minggu depan. See you, God bless you.